Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran PPKN. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila kelas 7, yaitu tentang keberagaman Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu memahami apa arti dari keberagaman, yang kedua mengidentifikasi berbagai suku bangsa, agama, ras, dan kelompok sosial yang ada di Indonesia. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak variasi. Variasi ini meliputi suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, pilihan politik, budaya, dan kehidupan ekonomi. Kita akan sama-sama membahas satu persatu keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki tradisi dan budaya yang sama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Berikut adalah sebaran jumlah suku di Indonesia, di mana suku terbanyak yang ada di Indonesia adalah suku Jawa, yang kedua suku Sunda, dan yang ketiga suku Batak. Selanjutnya yaitu keberagaman agama. Agama adalah sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. Adapun agama resmi yang ada di Indonesia yaitu ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita lihat ciri-ciri dari setiap agama yang ada di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri dari agama resmi yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Berikutnya yaitu keberagaman kepercayaan. Di Indonesia, selain agama-agama resmi, terdapat juga kepercayaan atau aliran kepercayaan. Ini biasanya berupa keyakinan lokal atau tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan terkait dengan adat atau budaya masyarakat tertentu. Ciri-ciri kepercayaan yaitu pertama bersifat ajaran lisan, yang kedua cara ibadahnya berkaitan dengan adat atau budaya lokal, dan yang ketiga bisa bersifat sinkretis, yaitu menggabungkan beberapa ajaran atau agama. Contoh dari kepercayaan yang masih hidup di masyarakat adat di Indonesia yaitu ada kejawen di Jawa yang menggabungkan Islam dengan budaya Jawa. Ada juga Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan leluhur Sunda yang sampai saat ini masih hidup di masyarakat Baduy. Selanjutnya yaitu keberagaman ras. Ras adalah sekelompok orang yang memiliki penampilan fisik yang sama seperti warna kulit atau rambut. Terdapat beberapa ras yang ada di dunia. Berikut adalah ras terbesar di dunia, yaitu yang pertama ada Mongoloid, yang kedua ada Kaukasoid, dan yang ketiga ada Negroid. Adapun ras yang ada di dunia tersebut memiliki subras lagi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Malayan Mongoloid, yang kedua ada Melanosoid, yang ketiga ada Asiatic Mongoloid, dan yang keempat ada Kaukasoid. Tadi kita sudah sama-sama mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu keberagaman horizontal dan keberagaman vertikal. Yang pertama yaitu keberagaman horizontal. Artinya, orang-orang berbeda dalam suku, agama, dan ras, tetapi semua memiliki status sosial yang sama. Makanya disebut dengan keberagaman horizontal. Yang kedua yaitu keberagaman vertikal, di mana artinya orang-orang berbeda dalam sisi pekerjaan, pendidikan, atau kekayaan, dan perbedaan tersebut menunjukkan kelas sosial atau tingkat sosial. Makanya disebut dengan keberagaman vertikal. Intinya keberagaman horizontal itu keberagaman yang tanpa kelas, sedangkan keberagaman vertikal yaitu keberagaman yang memiliki kelas atau tingkatan sosial. Berikut adalah contoh dari keberagaman vertikal, yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan adalah perbedaan dalam masyarakat yang didasarkan pada pekerjaan,
pendidikan, pendapatan, dan status sosial. Ada beberapa jenis golongan sosial di masyarakat. Yang pertama, golongan atas, yaitu yang memimpin ekonomi seperti pemilik bisnis. Yang kedua, ada golongan menengah, semisal seperti guru dan karyawan yang mendukung perekonomian. Yang ketiga, yaitu golongan bawah, yaitu yang menjalankan kegiatan sehari-hari seperti petani dan buruh. Semua status sosial sama pentingnya karena semua golongan saling membutuhkan satu sama lain. Keberagaman yang ada di Indonesia ini bisa menimbulkan dua potensi. Yang pertama, potensi konflik, tapi juga bisa menjadi sebuah kekuatan bangsa. Apa saja kekuatan yang bisa muncul dari keberagaman? Yang pertama, ada tempat wisata. Yang kedua, membangun masyarakat yang toleran. Yang ketiga, sumber inovasi. Yang keempat, sebagai identitas nasional. Selain kekuatan, keberagaman juga bisa menimbulkan konflik apabila tidak ditangani dengan baik. Apa saja potensi konflik yang bisa muncul dari keberagaman? Yang pertama, ada intoleransi. Yang kedua, sikap egois. Yang ketiga, diskriminasi. Dan yang keempat, ujaran kebencian. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing poin, baik dari sumber kekuatan maupun potensi konflik dari keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang keberagaman di Indonesia. Apa saja keuntungan dari letak strategis Indonesia berdasarkan peta yang ada pada gambar? Di sini kita sama-sama melihat bahwa posisi Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh sebab itu, bisa kita katakan bahwa Indonesia memiliki lokasi yang strategis. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi jalur bagi pedagang dari negara lain karena letaknya yang strategis, seperti dari negara India, Arab, Cina maupun dari Eropa. Mereka tidak hanya melewati Indonesia, tetapi juga banyak dari mereka yang datang untuk istirahat atau bahkan menetap di Indonesia dan berdagang di Indonesia. Karena banyaknya pedagang-pedagang dari negara lain, mereka tidak hanya bermaksud untuk singgah atau berjualan, tetapi mereka juga membawa budaya dari negara asalnya. Dari situlah mereka coba untuk membagikan, menyebarkan kebudayaan mereka, dan terjadilah perpaduan budaya. Oleh sebab itu, banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia itu dipengaruhi dari budaya-budaya negara lain, atau kita bisa bilang akulturasi budaya. Bahkan banyak pedagang-pedagang bukan hanya menyebarkan budayanya, tetapi juga banyak yang memilih menikah dengan orang Indonesia. Dari sanalah muncul keberagaman ras yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu faktor kenapa banyak keberagaman yang ada di Indonesia karena posisi Indonesia yang strategis tadi. Latar belakang yang kedua yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau ini dipisahkan oleh laut, sehingga setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Hal ini menciptakan tradisi, kebiasaan, dan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Contohnya seperti di Aceh yang berada di Pulau Sumatera, mereka menerapkan syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Berbeda dengan Bali yang berbeda pulau dengan Aceh yang menerapkan aturan yang juga berbeda, yaitu aturan adat yang disebut dengan awik-awik yang bersumber dari agama Hindu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebagai negara kepulauan, masing-masing pulau itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang menyebabkan banyaknya keberagaman yang muncul dari setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia.
Yang ketiga yaitu kondisi alam yang berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak sekali jenis lingkungan alamnya seperti pantai, gunung, ataupun laut. Karena hal tersebut, orang-orang yang ada di setiap daerah ini memiliki cara hidup yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda, makanan, bahasa, dan budaya yang juga berbeda. Contoh seperti rumah adat di suku Momere yang hidup di pesisir pantai pasti akan berbeda dengan mereka yang tinggal di pegunungan seperti suku Flores ya, dari struktur bangunannya, bentuk rumahnya sesuaikan dengan lingkungan alam di mana mereka tinggal. Dari situlah banyaknya keberagaman yang muncul dari kondisi alam yang berbeda tadi. Yang keempat yaitu transportasi dan komunikasi. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang baik dan modern itu mendorong pertukaran budaya antar daerah. Contohnya seperti kereta cepat Indonesia ataupun sarana sosial media yang saat ini hidup di tengah masyarakat kita. Ini sangat memiliki potensi adanya pertukaran budaya dan menciptakan budaya baru yang lahir di masyarakat Indonesia. Berikutnya yaitu sikap terbuka masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh orang-orang dari negara lain, di mana orang-orang Indonesia sendiri pun terbuka terhadap budaya-budaya asing tersebut, di mana budaya asing tersebut bercampur dengan budaya lokal dan membentuk budaya baru tanpa menghilangkan jati diri dari budaya asli tersebut. Contoh Marawis yaitu musik yang memadukan antara gaya Timur Tengah dengan masyarakat Betawi. Ada juga wayang, yaitu pertunjukan boneka tradisional Jawa yang dipengaruhi cerita-ceritanya dari cerita Hindu India. Selanjutnya yaitu menjaga keberagaman dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian sapu lidi? Sapu menjadi kuat karena lidi-lidinya bersatu. Satu lidi lemah, tetapi jika bersatu mereka menjadi kuat. Itulah nilai keberagaman di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang berarti bersatu dalam keberagaman. Semboyan ini berasal dari sebuah puisi lama yang disebut Kakawin Sutasoma karyanya Mpu Tantular. Hal ini mengajarkan bahwa meskipun orang-orang berbeda, mereka bisa tetap hidup bersama sebagai satu kesatuan. Bagaimana cara sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga keberagaman? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara untuk mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, toleransi, yaitu menerima perbedaan pada orang lain. Yang kedua, simpati dan empati, peduli terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, yaitu nasionalisme, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi. Yang keempat, demokrasi, yaitu menghormati hak dan pendapat setiap orang. Yang kelima, gotong royong, yaitu kerjasama dan saling membantu. Dan yang terakhir, anti diskriminasi, atau memperlakukan semua orang dengan adil. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus jaga keberagaman yang ada di Indonesia, karena keberagaman yang ada di Indonesia adalah sumber kekuatan bangsa kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.